Selamat siang, Bapak Ibu anggota Pokja, kawan-kawan Selamat fasilitator. siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi di pelatihan online PPSP dalam rangka khususnya fasilitasi pendampingan implementasi SSK. Siang ini topik kita adalah kerangka monitoring dan evaluasi yang secara substansi nanti akan dijelaskan oleh Pak Wahanuddin. Beliau adalah Kasubdit Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas. Kita akan melaksanakan sesi ini dalam waktu kurang lebih 90 menit ya. Sebelum ini diantarkan oleh Pak Udin, mohon kawan-kawan seperti biasa melakukan absensi ya di link yang ada di layar seperti biasa. Kemudian ada aturan yang kita sepakati bersama seperti biasanya juga. Mohon kawan-kawan tidak menghidupkan audio dan video selama presentasi. Kemudian hanya video dan audio hanya akan boleh diaktifkan ketika Bapak Ibu berkomunikasi ketika mengajukan pertanyaan dan ketika sesi foto. Ya, silakan jika nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, sampaikan secara tertulis lewat chat room secara pribadi, jadi chat secara private ke Bapak Alif Hidayat. Ya, sekali lagi secara private, jadi supaya tidak penuh room chattingnya. Dari saya, sementara itu, saya persilakan Bapak Wahanuddin. Bapak punya waktu kurang lebih 25 menit untuk menyampaikan presentasi ini. Silakan Pak Udin. Oke, terima kasih Pak Iwan, teman-teman semua yang ada di kabupaten kota, terutama kawan-kawan dari provinsi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam rangka pelatihan, meskipun jarak jauh, saya kira hati kita dekat sekali. Kita akan diskusi, membicarakan terkait dengan kerangka monitoring dan evaluasi atau MONEF, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kita. Ya, lanjut mungkin kawan-kawan, sebelum kita bicara mengenai MONEF, ya coba kita ingat kembali terkait dengan status kabupaten kotanya atau identifikasi status kabupaten kota. Ini saya kira ini sudah yang sekian kali saya sampaikan bahwa kita coba klasifikasi kondisi kabupaten kota kita menjadi 4. Ada status S1, S2, S3, S4. S1 itu kayak apa? Nah ini, misalnya kondisi S1 itu EHRA tidak ada atau EHRA-nya sudah tidak valid. SK-nya, strategi sanitasi kabupaten kotanya juga belum punya, tidak ada atau sudah tidak valid. Nah, bagaimana di tahun pertama harus ngapa? Nah, tentunya harus melakukan EHRA. Tahun N+1-nya ngapain? Harus dilakukan pemutakhiran, termasuk di dalamnya kita harapkan bisa melakukan implementasi meskipun terbatas pada milestone 1 sampai milestone 3. 2 tahun kemudian harus ngapain? Kita harapkan implementasi sampai milestone 4 sampai skala penuh, dan di situ sudah mulai intensif untuk melakukan MONEF. Begitupun dengan S2, S3 dan S4-nya. Saya tidak akan secara detail, tapi yang penting adalah pastikan status kabupaten kota di wilayah masing-masing dengan melihat readiness kriteria yang ada di atas tadi. Kalau kondisinya seperti ini, maka tahun sekarang saya harus begini, tahun besok begini, tahun begini, itu ada di situ. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya ini adalah lingkup dan tujuan daripada monitoring dan evaluasi terkait dengan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman kita. Tujuan tentunya untuk mengetahui kemajuan pembangunan sanitasi permukiman kita yang ada di kabupaten kota. Baik itu menyangkut percepatan peningkatan aksesnya maupun menyangkut penyelenggaraan layanannya. Nah, ada 2 lingkup MONEF kita. Pertama adalah MONEF sektor,
ini kita melakukan pemantauan kemajuan pembangunan sanitasi permukiman. Ada di modul program, ada modul program dan pendanaan di situ. Saya kira nanti kawan-kawan bisa bisa pelajari lebih detail lagi. Ada modul sarana prasarana terkait dengan sistem pengelolaan sanitasi, jenis dan jumlah infrastrukturnya, existingnya kayak apa, utilisasinya kayak apa, atau istilahnya idle capacity-nya apakah masih ada atau sudah penuh semua termanfaatkan misalnya gitu. Termasuk juga modul terkait dengan data teknis dan profil sanitasi. Ini menyangkut akses sanitasi dan data regulasi serta kelembagaannya. Yang kedua, itu lingkup kerangka Monef kita adalah memantau capaian milestone M1 sampai M3 dan M4 dalam rangka pendampingan implementasi SSK kita. Ini program ini, milestone program itu. Ada modul SSK di sana yang banyak bicara mengenai kemajuan penyusunan, pemutahiran, dan pendampingan implementasinya. Saya kira itu. Lanjut. Nah, tentunya dalam Monef ini ada dong input atau isian-isian yang harus dilakukan dan juga ada output-nya. Nah, ada dua dalam kerangka Monef pembangunan sanitasi ini. Ini lebih banyak dibicarakan di bab 6 SSK, yaitu monitoring dan evaluasi capaian SSK kita. Di dalam modul input ini ada dua isu utama adalah terkait dengan kemajuan implementasi SSK atau program dan pendanaan, sarana dan prasarana serta data teknis dan profil sanitasi ya. Yang kedua, di dalam modul input ini tentunya juga ada modul SSK, kemajuan pencapaian terkait dengan review atau apapun namanya atau implementasi SSK kita. Yang kedua adalah modul output. Tadi modul input, ada modul output. Dalam modul output itu isinya ada data infrastruktur, ada data investasi dan pendanaan, ada data akses, ada data status atau profil sanitasi terkait dengan kabupaten tersebut. Ada tentunya di situ juga ada modul SSK untuk kemajuan penyusunan pemutahiran dan implementasinya. Lanjut, itu di dalam modul output-nya. Jadi sekali lagi ada dua modul, modul input dan output. Nah, ini adalah mekanisme pelaporan sistem informasi Monef kita. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa ini menjadi penting karena di sini provinsi harus bisa memastikan bahwa kabupaten kota itu melakukan ini, melakukan input. Karena di sini terus terang aja provinsi harus bisa mengawal, memerintahkan, istilahnya ya, memastikan bahwa kabupaten kota itu harus melakukan input, melaporkan kemajuan pendampingan implementasi SSK-nya di dalam modul SSK atau di dalam Nawasis kita. Dan provinsi setelah kabupaten kota melakukan isian-isian atau mengisi, maka itu belum bisa terekam dengan baik. Kami di pusat belum juga bisa mengetahui posisinya kayak apa kalau belum diverifikasi oleh kabupaten oleh provinsi. Jadi provinsi harus melakukan verifikasi sesuai dengan fungsi provinsi untuk memeriksa validitas laporan dan verifikasi laporan kabupaten kotanya. Laporan kabupaten kota terekam setelah provinsi melakukan verifikasi. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan menu output dalam Nawasis. Nah, sekali lagi ini data ini nantinya kita harapkan dapat dimanfaatkan kabupaten kota, provinsi, termasuk kami yang di pusat dan stakeholder lain yang selama ini terlibat dalam program sanitasi sebagai dasar evaluasi dan dukungan untuk mengambil keputusan, termasuk dukungan untuk nanti ingin membantu atau istilahnya berpartisipasi untuk program sanitasi di kabupaten kotanya. Ya, lanjut. Mungkin boleh lanjut. Nah, ini adalah identifikasi kemajuan pendampingan modul kita. Jadi ada indikator pemantauan kemajuan penyusunan pemutahiran dan pendampingan implementasi. Jadi di sini ada di dalam kolom ini ada beberapa kegiatan proses yang harus diisi, lalu harus nanti diverifikasi oleh kawan-kawan provinsi gitu. Harus ini adalah gambaran lingkup Monef kita, program itu.
harus ada bukti yang diunggah, intinya gitu dalam menu program ini ya, yang harus diunggah, dan nanti harus pastikan ini juga harus dicek oleh kawan-kawan provinsi. Jadi misalnya di sini ini menyangkut yang milestone 1 ini untuk yang di lembar ini. Ini milestone 1. Coba kita akan lihat nanti slide selanjutnya. Boleh di slide selanjutnya. Tadi di milestone 1 bagaimana itu komitmen kepala daerah, apa yang kita harus lakukan, misalnya itu rapat dan macamnya tadi sudah di milestone 1 tadi, dan buktinya diunggah dan nanti harus diverifikasi, itu sudah jelas-jelas dijalankan atau belum. Nah ini di dalam paparan ini kita lihat ini adalah terkait dengan milestone 2 sampai milestone 4 ini. Ini juga harus dilakukan harus ada unggahan buktinya, ya termasuk di situ nanti harus unggahan buktinya, misalnya menetapkan prioritas layanan. Nah, usulan prioritasnya apa gitu. Lalu misalnya menetapkan strategi pembangunan sanitasinya. Tentunya harus ada misalnya minute of meeting atau apapun namanya gitu. Nah, ini menjadi diunggah ini setelah divalidasi, divalid, terus diunggah, dan ini akan menjadi input atau menjadi membantu untuk kita bisa menyusun bab 3 dan bab 4 sampai final, misalnya begitu. Termasuk nanti kegiatan 2.2-nya, 3.1 dan macamnya itu. Jadi ini milestone 2 sampai milestone 4 ini. Ya, kegiatan milestone 2 misalnya itu ada 1, 2, 3, ada menetapkan prioritas, ada mendapatkan dukungan, ada menetapkan strategi, itu misalnya. Milestone 2.2-nya misalnya itu ada menyusun program kegiatan. Ini harus ada unggahan bukti, dan unggahan bukti ini dalam untuk membantu penyusunan SSK di bab sekian gitu. Sampai ke kegiatan milestone 4 uji coba model layanan sanitasi skala penuh misalnya gitu ya. Nanti ini masuk, kalau yang di sini harus masuk ke dalam isian nawasis kita gitu. Ya, itu saya kira begitu. Lanjut. Nah, ini adalah Nawasis sebagai platform kolaborasi sektor perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi, atau yang lebih kita kenal dengan Pokja BPS ini. Di sini bagaimana, di sini ada Nawasis merupakan platform kolaboratif di sektor perumahan, permukiman, air minum, sanitasi yang mencakup komponen-komponen, termasuk di situ adalah peningkatan kapasitas, ada database, dan tentunya dasar data informasi terkait perumahan, permukiman, air minum, sanitasi. Tapi kita bicara lebih kepada sanitasi untuk yang sekarang sektor sanitasi. Itu tentunya komponen Nawasinya ada database terkait dengan sanitasi, ada database yang lebih umum adalah database PPAS kita, ya, ada air minum, tapi kita akan lebih fokus di database sanitasi kita. Lalu juga di dalam komponen Nawacity yang tidak kalah penting adalah capacity building, karena di dalam Nawacity kita ada e-learning, ada education, dan macam-macam yang bisa kita manfaatkan dari Nawacity ini. Dan tidak kalah penting lagi adalah sebagai informasi, bahwa Nawacity menyediakan berbagai informasi untuk saling berbagi pengetahuan atau mempromosikan capaian program kegiatan komponen yang meliputi berita, artikel, berita sukses, story gitu, galeri atau buku peraturan dan macamnya. Bahkan termasuk di situ adalah agenda macam-macam lah. Ada informasi yang bisa kita peroleh dari Nawasis ini. Banyak sekali. Sebagai jendela program kita. Jendela untuk mempromosikan kabupaten kota terkait dengan apa yang ingin dicapai, apa yang modal yang dia sudah punyai, seperti itu. Apa yang perlu didukung oleh stakeholder yang lain untuk bisa membantu memenuhi cita-citanya kabupaten kota. Jikalau kabupaten kota itu aktif mengisi dalam Nawasis ini. Lanjut. Boleh lanjut. Nah, ini Nawasis sebagai tool pemantauan. Nah, menu-menu penginputan data dalam Nawasis ini. Jadi ada di situ ada SSK, ya, ada SSK terkait dengan yang nomor 1 itu. Sementara untuk yang 2, 3, 4, 5, 6 ini lebih kepada sektor. Ini ya, ini lebih pada sektor. Ini bagaimana dengan ini kita bisa melakukan kapitalisasi hasil dari isian-isian tadi yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
ya yang dilakukan oleh kabupaten kita sehingga bisa kita kapitalisasi di sini. Nah, ada SSK, ada profil, ada data teknis, ada sarana prasarana, ada program pendanaan, ada akses ini ya. Ini yang menu-menu penginputan data-data yang harus diinput. Nah, sehingga nanti di sana kita akan bisa memantau dan mengevaluasi terkait dengan gap antara capaian dan target aksesnya yang layak tercapai atau enggak, yang aman masih ada gap berapa, yang tidak punya akses atau yang masih OD, open divicate, atau masih buang air sembarangan kayak apa gitu. Kalau sampah yang belum dikelola kayak apa, juga di situ kita bisa memantau dan mengevaluasi terkait gap antara rencana dan realisasi investasinya. Investasi kebutuhan dananya sekian, ternyata kok baru terpenuhi sekian dari rencana kita, maka kan APBD sekian ternyata bersekian, DAK-nya ternyata yang bisa kita realisasikan hanya sekian, atau partisipasi atau dari sektor, dari kawan-kawan swasta, dari Yisbaknya, dari APBN-nya ada kendala kayak apa gitu, gap-nya kayak apa, itu bisa kita lihat. Setelah itu keberfungsian dan kebutuhan infrastruktur sanitasi. Infrastruktur yang sudah ada itu apakah sudah berfungsi optimal atau masih ada idle capacity atau ada yang rusak misalnya. Nah, lalu apa yang harus ya kebutuhan infrastruktur sanitasi apalagi yang diperlukan oleh kabupaten kota itu harusnya bisa terekam di dalam pemantauan evaluasi tadi. Termasuk kebutuhan regulasi yang terkait sanitasi. Bentuk dan performa kelembagaannya itu juga bisa kita pantau lewat ini, dan progres penyusunan SSK kita tentunya. Lanjut. Masih ada? Nah, ini yang terakhir ini bagaimana Nawasis ini sebagai tool dan monitoring yang berjenjang di level pemerintah itu posisinya di mana sih? Apa sih yang ya kenapa sih Nawasis selalu diomongin terus itu? Ada beberapa memang mandat yang mengamanahkan itu. Pertama terkait dengan Perpres RPJM, Perpres 18/2020 ini. Terkait dengan RPJM, di situ disebut bahwa pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah melalui pengolahan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS, National Water and Sanitation Information Services. Jadi sekali lagi, information services ini sekali lagi, jangan ini dianggap menjadi beban bagi daerah, tetapi ini adalah service kita pusat kepada daerah. Kalau daerah aktif mengisi ini, maka akan banyak manfaatnya bagi daerah untuk bisa mendapatkan dukungan bagi pemerintah pusat maupun dari provinsi maupun dari sektor lain. Yang kedua adalah ada SM Mendagri yang memang mengamanahkan itu, ya, yang SM Mendagri, dan di dalam PMM kita dalam menjalankan program PPSP itu juga di PMM juga mengamanahkan itu, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti akan ada Permendagri kita terkait dengan pengelolaan program PPSP ini, termasuk di situ adalah adanya perlunya Nawasis ini, kawan-kawan, untuk mengisi Nawasis ini. Yang terakhir tentunya yang lebih teknis lagi, ada surat dari Direktorat Perkotaan Perumahan Permukiman Bappenas selaku Ketua Pokja PPAS, surat 2019 tentang pemanfaatan Nawasis di situ. Di situ dengan jelas sekali di situ. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa diskusi atau mungkin ada tambahan dari Mas Bayu, Pak Iwan, atau yang lain, monggo. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba rangkum sedikit apa yang disampaikan Pak Udin. Tadi kita disegarkan kembali tentang status kabupaten kota. Ini buat provinsi sangat penting mengetahui dengan tepat status kabupaten kota di wilayahnya, apakah ia ada di status 1, S1, S2, S3, S4 dengan kriteria yang dimaksudkan. Mengapa? Karena ini akan menentukan intervensi di tahun berikutnya ya. Jadi ketika pendampingan sudah dilakukan untuk kota tersebut, provinsi masih punya track tentang status kabupaten kota yang bersangkutan. Yang kedua, Pak Udin juga menjelaskan tentang
lingkup MONEF kita. Jadi pembangunan sanitasi permukiman itu dalam konteks BPSP ini dipantau melalui 2 sistem MONEF, yaitu yang disebut MONEF sektor ya Pak Udin tadi ya, itu tentang pembangunan sanitasi permukiman, kemajuan pembangunan sanitasi permukiman, dan MONEF program, yaitu MONEF program BPSP yang fokusnya adalah memantau kemajuan fasilitasi, baik itu di M1 sampai M3 ataupun di M4. Kemudian yang ketiga, secara sekilas Pak Udin tadi sudah mendemonstrasikan untuk MONEF program ya, itu adalah indikator-indikator dan means of verification atau bukti bahwa satu tonggak telah dicapai. Tadi dijelaskan di 2 matriks itu untuk M1, kemudian M2, M3, dan M4. Intinya provinsi sangat diharapkan bekerja dengan matriks tersebut untuk memastikan bahwa kabupaten kota telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan melakukan verifikasi. Baik, itu rangkuman dari Pak Udin. Sebelum kita ke tanya jawab, mungkin ada Pak Bayu dari Sekretariat PMU mau menambahkan beberapa poin. Saya persilakan Pak Bayu, mohon waktunya dibatasi sekitar 7 menit ya. Silakan, Mas Bayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Bayu Erlangga. Halo, Bang. Iya, halo, Bang. Saya dari Sekretariat PMU PPSP di Jalan Lembang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa perihal teknis pelaksanaan untuk masuknya ke dalam sistem informasi database Nawasis. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan bagaimana perjalanan Nawasis ini sebelum yang Nawasis ini sudah terbentuk. Jadi awal mulanya Nawasis ini penamaannya pertama kali adalah ampl.org.id, yang dimana saat itu hanya mengcapture tentang informasi saja terkait tentang pelaksanaan keprograman, tapi lambat laun karena adanya kebutuhan database untuk terkait tentang sanitasi, maka beralihlah dari ampl.org.id, yang kedua penamanya ialah ppsp.nawasis.info, yang dimana sudah termasuk ke dalam portal informasi dan juga database sanitasi. Namun kebutuhan Pokja yang sekarang saat ini di nasional, yaitu Pokja PPAS, Perumahan Permukiman dan Minum dan Sanitasi, ada juga kebutuhan database terkait tentang untuk mengcapture atau mengumpulkan data tersebut. Oleh karena itu, portal yang sebelumnya mengalami pergeseran yang sudah disampaikan Pak Udin saat ini, yang dinamakan adalah Nawasis, National Water Sanitation Information Service, atau layanan sanitasi dan air minum nasional. Lalu ketika di paparan Pak Udin tadi kan sudah terlihat ada klik, Bapak dan Ibu bisa klik Nawasis.org portal untuk registrasi database Nawasisnya, maka akan muncul menu output dari database itu. Lalu ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan login, bisa melakukan login. Login ini dikhususkan apabila Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun sebelumnya. Akun ini dibatasi Bapak dan Ibu untuk kabupaten atau kota atau provinsi, yaitu 5 kabupaten atau 5 kabupaten kota sesuai dengan kesepakatan masing-masing OPD, mulai itu Bapeda, LH, Dinkes, dan juga CK atau Perkim. Lalu selanjutnya, kalau misalkan Bapak dan Ibu belum mempunyai akun, bisa melakukan registrasi dengan cara yang tertera di slide Bapak dan Ibu sudah lihat. Ada username sampai ke dalam kabupaten Bapak dan Ibu mau butuhkan kemana. Lalu terkait tentang verifikasi Bapak Ibu, memang ini menjadi
ada kendala sedikit tentang verifikasi ini, tapi kebanyakan berhasil Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa diperiksa di inbox kalau misalkan di inbox masing-masing email Bapak dan Ibu, atau tidak kalau misalkan di inbox itu belum berhasil, itu ada di spam email Bapak dan Ibu. Itu sudah ada link-linknya, karena spam itu tidak mengenali, pada dasarnya masih asing di ranah email Bapak dan Ibu. Lalu ketika semua itu sudah dilakukan, maka berhasillah untuk melakukan login, klik link login. Nah, ini kita mengingatkan Bapak dan Ibu untuk aktivasi ini hanya dilakukan verifikasinya oleh admin. Adminnya di sini adalah di pusat, kebetulan adanya di sekitar FMB PPSP. Kebetulan saya yang memegang Nawasis dan teman-teman juga ikut berkontribusi atau berkolaborasi. Selanjutnya, ya password ini seperti biasa Bapak dan Ibu hanya diketahui oleh user, perubahan dilakukan secara mandiri, tidak ada sharing password, sama 5 username juga itu juga perlu. Oke, next. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini terkait tentang tampilan data output tadi. Ketika Bapak dan Ibu klik nawasis.registrasi portal, lalu klik yang pojok kanan atas di database, lalu klik di sanitasi. Nah, ketika diklik sanitasi, maka akan muncul tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya sudah mendaftarkan data di nawasis.registrasi portal, lalu saya tidak bisa daftar ke sini, karena saat ini memang belum bisa Bapak dan Ibu, karena yang nawasis.registrasi portal itu hanya dikhususkan untuk menu terkait tentang peningkatan kapasitas atau e-learning dan juga pusat informasi maupun library. Nah, kali ini yang untuk database ini dia akan langsung ke sini. Bapak dan Ibu juga melakukan login dan tadi sudah saya sebelumnya. Ketika login, maka tampilan untuk dashboard dan inputnya akan tertera di dashboard. Itu bisa ada videonya Mbak Catherine. Ada yang klik di slide-nya aja ke sebelah kanan, nggak ke kanan input itu, dia ada muncul lah tuh. Itu sudah ada langkah-langkahnya. Ketika yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Iwan, menu SSK ini sudah ada. Nanti tadi seperti sebelumnya dibilang sudah diucapkan oleh Pak Udin, ada Monef sektor dan Monef program. Yang Monef untuk model SSK ini adalah Monef program. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan di menu SSK. Menu SSK ini nanti ketika Bapak dan Ibu mendapatkan pendampingan saat ini, yaitu di pilot implementasi. Nanti untuk slide selanjutnya bisa ditampilkan. Slide selanjutnya, Mbak. Ya, ketika berdasarkan penjelasan dari Pak Udin yang terkait tentang akses atau apa, didapatkan hasil rekapitulasi database administrasi saat ini bahwa 489 kabupaten kota ini sudah memiliki strategi dokumen perencanaan strategi sanitasi kabupaten kota atau SSK, yang dimana 343 kabupaten kota telah memutakhirkan SSK. Lalu Bapak dan Ibu sudah memanfaatkan fitur dari e-learning atau peningkatan kapasitas ini sebesar 396, jadi sudah ada yang memanfaatkan e-learning, cukup bagus, ditingkatkan lebih lanjut lagi. Lalu untuk pendetailan terkait tentang database, saat ini yang sudah atau yang telah atau ongoing telah melakukan implementasi SSK itu sebesar 47, yang dimana akun Nawasis ini sudah ada sebanyak 32 provinsi. Kalau tidak salah ini satu provinsi ada di Maluku belum melakukan registrasi, dan 440 kabupaten kota telah memiliki akun Nawasis, dan tertera juga pendetailan untuk itu ada 218, 125, Terana 75 yang telah mengisi menu investasi, dan yang telah mengisi menu area berisiko, yaitu ini menu sektor.
Jadi yang untuk menu program sudah ada, menu sektor bisa ada. Oke, next. Baik, Bayu, tinggal 1 menit, Pak Bayu. Iya, Pak. Oke, ini selanjutnya saya akan kembalikan ke Pak Iwan. Mari kita berdiskusi apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa dituangkan di sini. Nanti akan dimoderatori oleh Pak Iwan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bayu. Bapak Ibu sekalian, tadi Bayu secara sekilas menjelaskan tentang secara teknis begitu ya, tentang address dari monaf kita, baik yang sifatnya program maupun sektor. Nah, kita Bapak Udin, Pak Udin, halo. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan silakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada Mas Alif Hidayat. Nanti kita akan kumpulkan, begitu akan kita pilih pertanyaan mana yang akan dijawab terlebih dahulu. Mohon Mas Alif atau Mbak Catherine menampilkan pertanyaan yang sudah masuk. Pak Udin, ini ada pertanyaan yang sudah dikompilasi. Saya lihat ada 3 slide, mungkin ada 6 pertanyaan atau 5. Saya minta Pak Anton tampil dengan audio dan visualnya, langsung menunjukkan pertanyaan kepada Pak Udin. Kemudian dilanjutkan setelah itu dengan Pak Haryanto. Silakan. Terima kasih Pak Udin, Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Ini mungkin kesempatan terakhir sesi pelatihan tahun ini ya. Yang pertanyaan pertama Pak Udin, dari awal kayaknya belum ada penjelasan Pak Udin terkait proses pendampingan yang pemutahiran SSK Pak Udin. Karena tugas kita kan salah satunya adalah mendampingi pemutahiran SSK. Mohon diberi gambaran Pak Udin, kira-kira peran pusat sama provinsi dalam kegiatan pendampingan pemutahiran SSK itu seperti apa? Ini selain pendampingan implementasi ya Pak Udin. Itu yang pertama. Atau yang kedua, di dalam form pemantauan PSI dan juga identifikasi pemantauan tadi di paparan Pak Udin itu tidak dimunculkan kegiatan coaching klinik Pak Udin. Kenapa kok tidak dimunculkan? Karena itu juga salah satu kegiatan kita baik di provinsi maupun di kabupaten. Mungkin itu dulu Pak Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait pertanyaan pertama, mohon penjelasan pendampingan pemutakhiran. Kayak apa gitu? Sebenarnya di dalam PMM kita itu bagi provinsi yang ada kabupaten kotanya misalnya di tahun ini harus melakukan pemutakhiran, itu ada di situ apa yang harus dilakukan oleh kabupaten kota, apa yang harus dilakukan oleh provinsi. Memang dari pusat sudah tidak lagi secara khusus memberikan fasilitasi atau fasilitator pendampingan seperti tahun-tahun awal program ini kita gulirkan. Kita bukan menganggap, kita percaya, kita yakin bahwa kabupaten kota itu sudah mampu untuk secara mandiri melakukan review atau pemutakhiran, karena sudah mungkin yang kedua mungkin melakukan pemutakhiran ini. Jadi prinsipnya ini kita memang mintakan kabupaten kota secara mandiri, tentunya provinsi mempunyai kewajiban. Jadi apa yang sekarang ini, yang kemarin itu diemban oleh kawan-kawan pusat untuk melakukan pendampingan secara intensif, maka ini kita harapkan peran ini sudah diambil alih oleh provinsi, bahkan termasuk penyiapan fasilitatornya. Ada yang secara mandiri, ada yang kalau di NTB itu malah provinsi yang menyiapkan fasilitatornya untuk di BKU-kan kepada kabupaten kotanya. Itu yang terkait dengan pusat dan provinsi terkait pendampingan pemutahiran. Lalu untuk identifikasi pemantauan kemajuan pendampingan, kenapa kegiatan coaching klinik tidak dimunculkan? Oh, ini saya kurang, coaching klinik yang mana ya? Mungkin boleh Pak Anton, ini maksudnya yang coaching klinik. Kalau kita kan
kalau dalam implementasi kan kita ada misalnya milestone 1 kita ada 3 kali ke daerah misalnya gitu. 3 kali coaching klinik misalnya itu dilakukan di provinsi, 2 kali ada yang bareng-bareng ke kabupaten kota, terus nanti sampai milestone kesekian itu nanti provinsi yang akan ke kabupaten kota itu saya kira harusnya ada. Tapi ini yang mana ya? Mungkin nanti juga saya minta kawan-kawan dari sekretariat ada yang bisa membantu. Saya kira itu mungkin yang coaching klinik yang dimaksud Pak Anton, apakah yang seperti yang dijelaskan itu atau yang mana ya? Boleh saya lanjutkan Bapak? Monggo. Ya, pertama gini Bapak, yang terkait proses pemutakhiran SSK Bapak, yang kami maksud Bapak, proses pemutakhiran SSK itu kalau yang kemarin-kemarin kan didahului dengan pendampingan ERA. Terus di situ juga ada apa namanya pralokakarya, lokakarya, penilaian kualitas dokumen. Nah, apakah itu juga nantinya juga harus dilakukan di tingkatan provinsi, Bapak? Artinya, apakah provinsi juga berkewajiban harus mengawal itu juga? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah itu semua juga dibantu oleh teman-teman dari pusat, Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua tadi di paparan Bapak dan juga di apa namanya form pemantauan PFI yang dari Mbak Nandia PIU itu tidak muncul kegiatan coaching klinik. Nah, kalau menurut saya kalau yang dahulu itu ada Pak, kenapa kok sekarang tidak ada? Karena coaching klinik kan juga salah satu juga masuk di kegiatan milestone-nya kita. Itu Bapak. Ya, makasih Pak Arinto. Sebenarnya ya kalau pertanyaan apa itu juga harus dilakukan di provinsi untuk apa terkait dengan pendampingan pemutakhiran, ya itu saya tadi sampaikan itu harus diambil alih. Makanya di situ apa yang harus dilakukan oleh provinsi kan ada tadi Pak di dalam kerangka Monef kita itu. Jadi harus dipantau progresnya kabupaten kota itu Pak. Setelah diunggah itu kan harus diverifikasi ya. Sebelum verifikasi kan juga verifikasi itu tidak hanya nyonteng saja, tetapi kan juga benar-benar dilakukan nggak ini. Kalau ke kabupaten kota ada kesulitan, provinsi harus melakukan pendampingan. Intinya itu. Intinya saya ingin pesan utamanya adalah bagaimana peran-peran yang selama ini dilakukan oleh pusat mendampingi langsung ke kabupaten kota. Sekarang ini kita harapkan kawan-kawan provinsi, Pokja provinsi bersama-sama dengan kawan-kawan PF-nya itu nanti bisa melakukan peran-peran yang selama ini dilakukan oleh pusat, kira-kira begitu. Termasuk di dalamnya adalah melakukan verifikasi, melakukan validasi dan macamnya itu, Pak. Sampai pendampingan di dalam pemutakhiran SSK-nya. Saya kira gitu, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan dari sekretariat. Terima kasih Pak Udin. Mohon izin Pak Udin menambahkan, menanggapi Pak Anton. Jadi kalau kita lihat di PMM ataupun panduan Pak Anton, sebenarnya coaching klinik itu embedded pada pelaksanaan fasilitasi implementasi SSK, embedded. Jadi coaching klinik dimaksudkan adalah memastikan provinsi dapat mensupervisi kabupaten kota untuk tahap-tahap tertentu ya, sesuai coaching kliniknya. Jadi sebagai gambaran, kalau tahun kemarin ada 6 coaching klinik, 3 di provinsi dan 3 di kabupaten kota. Untuk tahun ini itu akan ada 2 di provinsi dan 3 di kabupaten kota, sesuai tahapan-tahapannya. Jadi coaching klinik di provinsi yang hilang itu adalah coaching klinik mempersiapkan rakor Monef. Biasanya kalau di provinsi ada rakor Monef ya, sektor di bulan-bulan akhir tiap tahun. Itu karena secara substansi tidak terlalu membutuhkan teknikalitas yang tinggi, sehingga coaching klinik itu ditiadakan. Jadi cukup 5 saja sehingga efektif, sehingga sumber dayanya tidak terlalu berat. Dari pengalaman tahun 2019, coaching klinik ketiga di provinsi itu hampir tidak ada yang melaksanakan, ada beberapa. Dan sumber daya di pusat tidak mungkin ke kabupaten kota karena setiap daerah termasuk pusat, setiap pemerintahan itu juga memiliki kesibukan yang tinggi di hari-hari itu.
Jadi itu pertimbangannya. Jadi prinsipnya adalah coaching klinik itu bagian dari capacity building, menyiapkan provinsi untuk mampu mensupervisi kabupaten kota. Yang kedua itu embedded dalam kerangka pendampingan. Jadi tidak ada yang dihilangkan secara baik dari panduan maupun PMM. Begitu Pak Anton. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih juga kemarin waktu 2019 Pak Iwan juga sudah hadir di CC6-nya Jawa Tengah. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Anton. Baik, berikutnya Pak Udin, ada pertanyaan dari Pak Arianto, Pokja BPAS DIY. Mohon Pak Arianto bisa tampil dengan audio dan videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pak Udin, Pak Udin, Mas Bayu, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Itu amin. Amin. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Udin, sebagaimana kita ketahui bahwa Nawasis itu adalah sebagai platform kolaborasi sektor PPAS, di mana tidak hanya saja sanitasi, tapi juga terhadap perumahan, pemukiman, dan air. Nah, saya berharap, ini saya hanya curhat saja Pak ya, saya berharap bahwa secara real itu bahwa Nawasis itu betul-betul dilaksanakan untuk sektor tidak hanya sanitasi, karena saat ini kebanyakan lebih dominan bahwa Nawasis itu hanya sebagai tools monef untuk sanitasi saja, sedangkan perumahan dan air minum itu masih belum kelihatan secara nyata gitu. Karena kita ketahui bahwa PPAS itu tidak hanya saja Pokjanya itu juga terdiri atas perumahan, kesehatan, PU, dan lain-lain. Jadi itu Pak curhat saya gitu. Saya berharap bahwa Nawasis itu betul-betul perumahan juga ada di betul-betul informasi database-nya, capacity building-nya itu sama, tidak hanya untuk sanitasi saja. Jadi hanya itu Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Arianto dari Jogja. Gimana Pak COVID di Jogja, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya masih sehat. Yang penting Pak itu Pak. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan curhat, ya betul. Jadi kegundahan Pak Ar itu juga menjadi motivasi kami untuk bagaimana secara real Nawasis itu bisa dimanfaatkan oleh sektor di luar sanitasi. Tetapi kendalanya memang masih beberapa sektor itu belum familiar dengan Nawasis. Saya ingin sampaikan bahwa kalau sanitasi memang dari dulu, karena Nawasis ini adalah memang salah satu produk dari sanitasi, karena dianggap bagus, dan kalau ini konsisten kita lakukan, maka isu-isu terkait dengan sanitasi bisa kita selesaikan dengan baik, yang multisektor tadi, baik itu menyangkut peran kementerian di pusat, di daerah, dan macam-macam. Sehingga waktu itu kenapa sih tidak diangkat menjadi yang lebih besar untuk air minum dan rumah. Saat ini permukiman atau perumahan sedang ada program apa yang namanya Kotaku, dan sekarang mereka juga sedang menginginkan ke sana. Bagaimana bisa cepat menginsert ke Nawasis ini. Mereka sedang mempersiapkan. Kalau yang di sanitasi memang dari dulu sudah memanfaatkan Nawasis ini. Air minum juga tadinya memang terus terang saja tadinya akan ada SKBRT atau apalah namanya itu, yang sensus rumah tangga untuk air minum itu loh. Kami coba lakukan, sudah ada EFRA, kenapa tidak disempurnakan saja untuk ini, dan ini sudah mulai ke sana. Hanya memang terus terang saja saya boleh sampaikan pendampingan untuk yang perumahan dan air minum itu memang belum seintensif kayak sanitasi, Pak. Saya ingin sampaikan sedikit bahwa kalau di sanitasi ini, PPSP ini sifatnya adalah program, sekali lagi program percepatan pembangunan sanitasi. Yang kita susun, yang kita kerjakan di sini adalah platform bagaimana program itu bisa berjalan. Sementara kalau ada proyek atau ada pembangunan apapun, itu adalah
bagian strategi untuk menjalankan program ini, untuk membantu kabupaten kota untuk melaksanakan SSK-nya, istilahnya gitu. Nah, yang memang ada sedikit perbedaan dengan sektor air minum, mungkin sektor perumahan, bahwa mereka yang dominan adalah memang proyeknya, misalnya ada proyek Kotaku, ada proyek Pamsimas, misalnya ini contohnya itu. Mereka itu berjalannya sekarang itu memang lebih banyak digulirkan ini dengan proyek-proyek yang disupport oleh Bank Dunia misalnya gitu. Di sana kan ada sangat insan tuh, belum kelihatan banget domain programnya gitu. Ini yang coba saya pahami. Jadi tetapi saya ingin sampaikan Pak Arianto bahwa ini kita menuju ke sana. Bahkan untuk yang sanitasi yang sekarang ini lebih banyak kepada air limbah, nanti akan intens juga sedang kita siapkan apa yang disebut dengan platform untuk persampahan yang sekarang ini pengolahan sampahnya juga carut-marut di pusat sendiri antar kementerian belum sama gitu, menyangkut definisi operasional suatu isu juga belum sama, target juga belum sama. Nah, kita sedang siapkan melalui program PPSP ini juga yang disupport proyek yang sampah, improvement sampah yang dari Bank Dunia yang kemarin hari Senin sedang kita paparkan draft platform kita di depan Menteri Bappenas, mempresentasikan di depan Menko, dan sebentar lagi akan dengan Dagri dan PU, LH juga sudah. Jadi memang itu Pak, kita akan dorong ke sana. Nantinya memang akan semua PPAC harus melakukan analisis, tapi pastikan paling tidak sanitasi dulu dah. Sanitasi jadi pelopor dulu kan. Saya kira begitu. Terima kasih. Jih, matur nuwun Pak Udin atas pencerahannya. Semoga Pak Udin bisa ke Jogja kembali kalau ini sudah selesai badai pasti berlalu. Amin. Amin. Yeah. Baik, terima kasih Pak Udin, terima kasih Pak Arianto. Selanjutnya Mas Ali, ada pertanyaan lagi? Dari Pak Hasan Bima Bapeda. Yeah. Ya, Pak Hasan dari Kabupaten Bima. Silakan Bapak, diajukan langsung ke Pak Udin. Pak Hasan. Halo Pak Hasan. Oke, skip ke yang berikutnya Pak. Mas Alif. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Firman, Bapeda Sulawesi Barat. Silakan Pak Firman langsung dengan audio dan videonya ke Pak Wahanuddin. Baik, saya bacakan saja ya. Apabila sudah punya akun tetapi lupa passwordnya, apa harus buat baru atau bisa dibantu untuk mereset password? Kemudian dari Pak Rafiq, apabila sudah punya akun tahun sebelumnya, apakah harus mendaftar akun baru? Kemudian dari Pak Aulia Rahman, apakah Nawasis yang lama data-datanya sudah terhubung dengan Nawasis yang terbaru? Silakan Pak Udin atau mungkin juga Mas Bayu. Mungkin Mas Bayu bisa bantu. Ya, yang pertama Pak Firman, apa sudah punya lupa passwordnya? Ya Pak Udin. Ya, nanti saya kira Mas Bayu ini bisa ya di reset kembali atau apakah harus Ya Pak Udin. Baik Pak Udin, saya menjawab. Izin Pak Udin, Pak Iwan, makasih. Selamat siang Bapak Firman. Pertanyaannya menarik sekali. Apabila sudah punya akun tapi lupa password, apa harus buat baru atau bisa dibantu untuk mereset password? Sepertinya Pak Firman ini Pokja lama yang untuk penerapan pada server. Pak Firman mungkin bisa koordinasi dengan saya terkait tentang pembuatan Bapak server. Tapi sebelum itu, Bapak Firman bisa memanfaatkan fitur lupa password yang ada di Nawasis yang itu. Nanti akan dilakukan verifikasi selanjutnya di sana. Tapi kalau misalkan terkait tentang itu belum bisa, nanti Pak Firman bisa koordinasi dengan saya. Nanti bisa saya verifikasi Pak Firman sebagai Bapeda Provinsi Sumbar. Demikian Pak Firman. Terkait dengan Pak Rafiq juga sama.
Seperti itu Pak Arafik dari PFI Riau sudah mempunyai akun sebelumnya. Apakah mendaftar akun baru juga sama seperti itu Pak case-nya. Solusinya juga seperti itu. Ada fitur lupa password dan juga kalau misalkan belum bisa koordinasi dengan saya. Nanti selanjutnya akan diverifikasikan di mana penempatan Bapak dan Ibu sesuai dengan wilayah atau provinsi Bapak dan Ibu. Lalu untuk Ibu Aulia Rahman Nawawi, apa Nawasis yang lama data-datanya sudah terhubung dengan Nawasis yang terbaru? Ya, Bapak Ibu Aulia, memang kami menyadari ini, tapi jangan khawatir apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi sebelumnya, data ini sudah dimigrasi sebelumnya, sudah istilahnya ekspor dan impor, jadi terkait tentang data-data Ibu juga tercapture di dalam Nawasis yang saat ini sudah ada. Jadi Ibu Aulia untuk selanjutnya memutakhirkan saja terkait tentang data-data Nawasis seperti tentang data teknis, data infrastruktur supaya terlihat tren dari data-data tersebut. Lalu untuk Pak Arianto, wah salam sehat Pak Arianto, terkait tentang yang tadi yang Pak Arianto itu, kalau dari sisi database sendiri memang saat ini sedang dalam pengembangan dan pengintegrasian Pak Arianto untuk yang tentang database perumahan dan juga air minum. Kami saat ini sedang bekerja keras demi Bapak dan Ibu kebutuhannya. Tapi jangan khawatir kalau misalkan saat ini sudah final nanti akan di launching kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Bayu. Kita kembali ke pertanyaan dari Pak Hasan ya. Halo, Mas Alif. Ya, silakan Pak Hasan menyampaikan secara langsung. Sekarang sudah standby beliau. Silakan Pak Hasan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon izin. Kami tadi memang melihat pemaparan Bapak, mohon izin. Nawasis adalah sebagai tools informasi berjenjang tentang informasi air minum dan sanitasi, Pak. Yang menjadi pertanyaan kami di daerah, kan banyak dokumen ini, Pak Direktur. Contoh, di sisi lain kami ada di strategi kita sinergiskan antara dokumen SIPKP, itu Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak, dengan SSK, karena Nawasis ini lebih dominan membahas sanitasi, mohon izin, Pak. Sementara di dokumen SIPKP sebagai yang tertuang atau turunan dari RPI JME Cipta Karya, itu Pak, bagaimana kita mensinkronkan Pak, sehingga dokumen SSK dan dokumen RP2KPKP, kalau misalnya kawasan kumuh, ada juga dokumen RP SIPP, informasi perkotaan, kami pernah difasilitasi oleh teman-teman kementerian juga Pak, tahun 2016. Itu semua Pak, ada juga kegiatannya larinya ke SSK Pak. Maksud kami, apakah kita di daerah ini nggak bisa dijadikan satu dokumen saja Pak? Misalnya, dokumen RP izin cipta karya, dia menyangkut keseluruhan Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon izin Pak Direktur, tadi kita diharapkan untuk menginput informasi air minum dan sanitasi di daerah ke Nawasis. Nah, yang melakukan itu Pak siapa? Apakah Pokja Sanitasi, Pokja PPAS? Kalau PPAS kami belum terbentuk. Tahun ini kami memang mau membentuk di bidang kami khususnya di bidang fisik, ada Pokja Perumahan dan Pokja PKP, Pak. Itu Pak yang kedua, yang menginput itu unsur apakah Pokja Perumahan atau Pokja PKP atau Pokja Sanitasi. Kan kami belum membentuk Pokja PPS-nya. Ya. Itu mungkin dari kami Pak, sehingga
kami juga ketika akan melakukan sinkronisasi program, karena kami di Bapeda kan berbagai forum pertemuan seperti Musrembang, terus berbagai dokumen kami akan melakukan harmonisasi terhadap itu. Apakah kita misalnya penanganan sanitasi itu yang terdiri dari drainase, air limbah, dan persampahan. Tapi di sisi lain Nawasis ini kan ada air minumnya, Pak. Kalau bisa dokumen SSK ini, apakah bisa kita ke dokumen satu kesatuan gitu, Pak, ke bidang cipta karya itu, Pak. Mungkin itu, Pak Direktur, mohon izin. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Udin. Ya, makasih Pak Hasdan dari Bima, dari Kabupaten Bima ya. Pertama strategi sinergiskan. Ya, sebenarnya ini adalah platform untuk mensinergikan bagaimana kita bisa mempunyai informasi yang terintegrasi, Pak, terkait perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi. Nah, kalau sektor SSK, saya ingin menyampaikan bahwa SSK ini adalah perencanaan sektoral yang dipunyai oleh pemerintah daerah di bidang sanitasi tentunya. Nah, tentunya akan beda dengan perencanaan sektoral di luar sanitasi yang air minum maupun yang di perumahan. Iya, Pak ya. Tapi kalau Pokjanya, kita memang berharap satu, yang tadinya ada Pokja PKP, ada Pokja air minum sanitasi, atau Pokja AMPL lah gitu katakan. Ya, ada baiknya karena orang-orangnya juga itu juga. Artinya dinas yang terlibat itu OPD-nya lah gitu kan. OPD-nya juga itu juga, maka berinisiasi oke, kalau bisa disatukan. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting ada di masing-masing sektor itu yang bertanggung jawab. Terkait siapa yang harus mengupload, itu ya kalau untuk sanitasi ya tentunya ya kawan-kawan yang membidangi sanitasi, Pak. Ya, Pokjanya. Iya, karena di sini Pak lebih dominan. Ini kan dua, misalnya kita di Bapedanya, ketuanya kan kepala Bapeda misalnya, ini sekretarisnya dinas PKP. Tapi di sisi lain di kami informasi SSK ini ada dua bidang di kita ini. Sehingga ada gap informasi, ada pemutusan informasi. Apakah karena kami yang mengendalikan Pokja sanitasi ada di bidang lain, misalnya. Pokja PKP di bidang kami. Tapi lebih dominan penanganan tentang sanitasi ini, air limbah, drainase, dan persampahan lebih dominan ke bidang kita. Tapi actionnya itu ke bidang yang lain. Sehingga makanya kami tanyakan ini, yang menginput itu apakah unsurnya atau personalnya, sehingga tidak ada perbedaan, Pak. Ketika saya yang input, misalnya ada juga di teman PKP yang input. Terus yang kedua, memang kita kepinginnya di daerah, Pak, Pokja sanitasi, Pokja PKP, Pokja perumahan. Contoh di bidang saya ada 2 Pokja sebenarnya kita mau bentuk tahun ini, Pak. Tapi ketika kita melihat perkembangan ini, kebetulan COVID ini ada juga pengurangan anggaran, tapi di sisi lain kami masih ada SK tim PKP itu kami belum jalan. Nah, menjadi pertanyaan kami belum ada dasarnya untuk meneruskan kalau kita larinya ke Pokja PPAS kalau nanti di pas perubahan. Mohon arahan, Pak, kalau ada dasarnya kita untuk membentuk Pokja PPAS, dasarnya apa, Pak ya? Gitu. Mohon izin, Pak Direktur. Jadi sebenarnya kan ada surat dari kita juga bahwa di pusat sendiri sekarang ini Pokjanya tinggal 1, Pak. Dulu ada 2, Pak. Pokja PKP dan Pokja AMPL atau Pokja sanitasi gitu dulu. Sekarang ini sudah jadi 1 Pokjanya. Nah, kita juga sudah melakukan
menyurati ke daerah dan Dagri juga sudah menyurati juga itu untuk segera disesuaikan gitu. Tetapi sekali lagi kalau belum ya nggak jalan sendiri-sendiri dulu nggak apa-apa. Yang penting ada yang menangani Pokja itu gitu. Tapi kita harapkan nanti bisa disinkronisasi Pak. Di Ya, dalam siap. Pokja PPAS ini ketuanya memang kita berharap adalah Pak Sekda. Oh, Pak Sekda. Kenapa Pak Sekda? Tapi silahkan nanti daerah berkreasi kalau memang Bapeda juga nggak apa-apa. Kenapa Pak Sekda? Karena memang Pak Sekda itu adalah ketua tim TAPD toh Pak ya, supaya sektor kita itu bisa mendapatkan dukungan gitu. Tapi silahkan nanti kalau Pak Sekda udah Bapeda saja juga nggak apa-apa. Biasanya memang Sekda nanti sekretarisnya Pak Bapeda misalnya gitu. Atau bisa saja Pak Kepala Bapeda juga nggak apa-apa, di beberapa provinsi juga Pak Kepala Bapeda juga jalan dengan bagus itu. Iya, kalau biasanya Kepala Bapeda Pak ketuanya, karena beliau dulu sekretaris TAPD juga Pak. Ya itu nggak masalah juga itu. Ya itu jadinya sekali lagi yang input kalau sanitasi ya siapa yang menangani. Kalau supaya terjadi sinkronisasi sebenarnya Pokja ini Pak itu dalam rangka supaya tidak berdiri sendiri, berjalan sendiri-sendiri artinya harus ada kerjasama antara antar UPD gitu kan. Iya, betul. Sama-sama bekerja tapi benar-benar bekerja sama termasuk menyepakati data-data tadi yang mau diunggah ke Nawasis. Kita posisinya aksesnya berapa misalnya itu. Apa yang akan dilakukan itu sebenarnya itu Pokja itu. Sekali lagi siapa yang yang selama ini yang menjalankan itu Pokja siapa yang menjalankan sanitasi air minumnya siapa gitu itu aja. Intinya itu Pak. Kalau yang perumahan tapi kita berharap nanti bisa itu. Ya, jadi begitu Pak. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak Hasan. Memang dari pelaksanaan di kabupaten kota untuk hal-hal yang sangat teknis, kabupaten kota bisa saja mengontrak tenaga atau mengassign secara khusus staf untuk mengentry data. Tapi proses sinkronisasi datanya sudah selesai di level dinas. Ada satu pertanyaan dari Ibu Sri, Pak Udin, dari Bapeda Jawa Timur. Silakan Bu Sri tampil. Monggo Bu Sri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Udin dan teman-teman yang lain. Begini Pak Wanudin, jadi mungkin saya pertama nyambung lagi dengan yang barusan disampaikan terkait Pokja PPAS Pak. Jadi di Jawa Timur mulai tahun 2018 sudah menggunakan Pokja PPAS. Alhamdulillah. Tapi pada waktu tahun ini memang Pak kami mengurus untuk SK Pokja PPAS yang tahun 2020 itu memang kami sempat ditanya dari Biro Hukum terkait dengan peraturan perundangan ataukah mungkin surat ataukah apa yang mengamanatkan pembentukan Pokja PPAS. Karena memang di awal kemarin kita ingin memberikan sedikit imbalan atau honor kepada teman-teman Pokja yang ada. Nah, tadi kan Pak Udin sudah menyampaikan ada surat ya Pak dari pusat terkait dengan pembentukan Pokja itu. Nah, mungkin kami juga kalau bisa kami di-share Pak. Karena pada waktu itu kita juga sudah sempat nanya ke teman-teman PMU dan di pusat tidak ada surat yang seperti itu yang khusus mengamanatkan terkait dengan pembentukan Pokja PPAS. Kalau memang ada mungkin nanti kami bisa di-share untuk berbagi dengan teman-teman di Biro Hukum. Untuk yang kedua Pak Udin, mulai tahun 2020 Jawa Timur ini kan tidak mendapatkan pendampingan PF. Kita mencoba untuk mandiri ya Bu? Mandiri. Pendampingan dilaksanakan oleh Pokja dan memang ada PF yang dilaksanakan dari pemerintah provinsi. Nah, hanya memang kita sering sekali kan melihat ada banyak mutasi dan promosi ya, sehingga kan Pokja di kita juga sudah mulai banyak pergantian, sehingga memang kami sih merasa memang belum settle banget ya. Nah, untuk pelaksanaan pendampingan seperti tahun yang lalu seperti coaching klinik itu apakah masih bisa kita minta bantuan ke teman-teman di pusat baik dari PMU
komponen PAU teknis dari USDP untuk bisa membantu kita, membantu Pokja Provinsi pada waktu kita melakukan coaching klinik untuk teman-teman di kabupaten kota. Nah, itu mungkin apakah masih memungkinkan untuk kita seperti itu? Apakah memang harus semuanya harus dilakukan oleh provinsi secara mandiri? Dan yang ketiga, terkait dengan Nawasi, saya sepakat yang dari Jogja ya kalau nggak salah tadi itu, kami berharap memang program Nafasis ini bisa diintegrasikan untuk program-program yang dikoordinasikan oleh Pokja PPAS. Baik itu karena ada Kotaku, kemudian ada PPSP, ada Pamsimas dan sebagainya. Sehingga sebetulnya kan apa yang dilaksanakan di Kotaku itu sebagian kan terkait dengan sanitasi juga. Kemudian yang di Pamsimas juga seperti itu. Bagian besar Bu malahan. Ya Pak, kami di Pokja PPS juga sedang mencoba mengintegrasikan mana yang kita rapatkan bareng, mana yang kegiatannya Kotaku yang mungkin dia butuh terkait sanitasi yang bisa diisi oleh teman-teman dari program PPSP. Nah itu memang kami berharap ke depannya Nawasis ini bisa mengakomodir ya sebagai istilahnya pusat data lah untuk semua program yang dikoordinasikan oleh Pokja PPAS. Saya kira mungkin itu Pak Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sri. Pak Iwan, saya boleh langsung nanggapi? Langsung, monggo Pak. Bu Sri, terima kasih. Ya, terus terang aja saya sebelum menanggapi satu persatu apa yang menjadi isu disampaikan Bu Sri tadi, betul Nawasis ini akan menjadi platform dan sekarang itu kita sedang bekerja sama dengan beberapa kementerian yang terkait dengan sanitasi. Misalnya di PUPR itu ada yang namanya Si-Insan gitu kan, yang di PLP itu ada sistem informasi mengenai sanitasi namanya Si-Insan. Lalu di kesehatan ada yang namanya Smart STBM untuk terkait dengan akses sanitasi di daerah. Terus ada di Kemendagri itu ada apa namanya ya SIPD yang terkait memonef terkait dengan standar pelayanan minimalnya itu. Dan ini kita sudah duduk bareng bagaimana posisi Nawasis nanti di mana gitu untuk ini. Tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Kolaboratif ini sudah kita rancang. Terkait dengan itu yang satu sektor di sanitasi, tetapi untuk yang perumahan, untuk yang air minum, untuk kumuh itu juga sudah mengacu ke sana. Bahkan kawan-kawan di kumuh juga sedang menyiapkan apa yang seperti sampaikan Mas Bayu tadi untuk nanti tinggal diintegrasikan saja. Sebenarnya kamarnya sudah ada kan nanti di Nawasis itu ada kamar untuk sanitasi, ada kamar untuk air minum, ada kamar untuk perumahan, ada kamar untuk permukimannya, terus ada informasi yang menyangkut dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya itu ada semua di situ dan itu terintegrasi. Jadi kalau orang ngeklik sanitasi bisa juga langsung ngelink ke air minum, bisa ngelink ke perumahan atau sebaliknya, itu sudah terdesain seperti itu. Yang kedua, bahkan bagaimana kolaborasi program ini juga sudah mulai terkait DAK penugasan kita untuk menuntaskan kumuh itu. Bagaimana kita kroyok yuk gitu. Air minum sanitasi perumahannya semua di daerah yang kumuh itu misalnya gitu. Itu juga seperti yang Bu Sri tadi sampaikan itu sudah DAK penugasan kita sekarang untuk itu. Karena di dalam kumuh itu dari 7 indikator kumuh itu 4, 6 atau 7 itu 5 sendiri adalah sanitasi, ada sampah, ada air limbah, ada drainase, ada penata air minumnya, ada penataan jalan dan bangunannya, dan satu yang tidak nyambung adalah memang terkait dengan pemadam kebakaran. Jadi kalau air minum sanitasinya ditangani bersih, kumuh itu ya sudah pasti berhasil. Tapi kalau air minum sanitasinya enggak, ya jangan pernah berharap. Yang kedua yang ketiga terkait dengan pendampingan tadi. Untuk coaching klinik ya, nanti coba kita akan diskusikan Bu Sri, tapi yang saya berharap teman-teman yang sekarang ini ada di posisi Pokja kan mengikuti pelatihan kita ini ya Bu ya, mengikuti ya Bu ya, mudah-mudahan bisa
bisa tercerahkan wawasannya. Ada memang dengan tingginya mutasi itu ada kerugian dan ada juga keuntungan. Kerugiannya orang yang selama ini sudah paham benar, tahu-tahu harus dimutasi. Kalau biasanya pengalaman kami, Ibu, yang dimutasi itu dipromosikan biasanya. Karena kawan-kawan yang ada di berkecimpung di dalam sanitasi biasanya jauh lebih baik dan lebih tajam dalam rangka melakukan analisa atau melakukan telaah staf kalau diminta pimpinan untuk isu-isu tertentu gitu. Dan biasanya itu dimutasi itu biasanya itu dipromosikan. Itu keuntungannya bahwa ternyata orang yang paham sanitasi tidak hanya di bidang sanitasi, menyebar di beberapa tempat. Yang satu lagi, orang yang belum paham sanitasi masuk ke sanitasi, mudah-mudahan kita tambah orangnya kan begitu. Meskipun kita ada effort untuk harus mengcapacity building kan. Nah, terkait apakah masih karena tidak termasuk pendampingan, apakah nanti bisa kita fasilitasi untuk coaching ke sana, Ibu mengajukan itu saja, mengajukan surat saja, nanti coba kita akan lihat kembali. Ada memang bagi yang baru banget kayak gini, ada baiknya memang ada tatap muka nanti. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa lakukan itu, Bu Sri. Selanjutnya yang tadi tentang Pak sharing dasar hukum kalau ada atau surat. Saya kira teman-teman Pak Deputi kan saya kira pernah membuat surat ya. Nanti tolong di itu ya bahwa coba cek lagi. Saya kira ada surat bahwa untuk pembentukan Pokja PPAS ini ya, entah itu dari Dagri atau dari kita, ada kan dua-duanya kayaknya ada. Tolong nanti teman-teman dari sekretariat bisa bantu untuk dicarikan surat itu ya. Saya ingat sih ada itu surat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin. Terima kasih Ibu Sri. Silakan Mas Alif ditampilkan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini masih ada, kelihatannya ada 3 paling sedikit. Kita punya waktu 15 menit karena nanti mungkin Pak Udin sekaligus menutup sesi pelatihan selama sebulan ini kali ya Pak ya, secara resmi. Jadi sebelum itu kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Silakan Ibu Suci Dia Warastri langsung bertanya ke Pak Udin. Baik, tidak ada respons, kita skip saja kepada Pak Munandar Subagio. Silakan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Bahnudin. Terima kasih Pak. Maaf, saya nggak pakai video. Ya, soalnya lagi berjalan. Ya, monggo. Ini Pak, kita di kabupaten kan ada pengisian data-data, ada insan tadi, ada Nawasis. Mohon maaf Bapak, dari mana Pak Munandar? Kabupaten Kota Waringin Timur Pak, Pokja. Oh, Kota Waringin Timur ya. Oke. Nah, kenapa nggak dibuatkan satu program aja yang mengakomodir semua data sanitasi tersebut? Jadi kita nggak perlu 2 kali ngisi, atau antar program tersebut bisa nge-link gitu Pak. Jadi kalau kita sudah ngisi di Nawasis, di si insan mau kita ambil datanya, tinggal narik dari Nawasis, data yang diperlukan. Seperti itu Pak. Jadi kami di kabupaten nggak sampai beberapa kali lagi ngisi data-data yang diperlukan untuk Nawasis atau si insan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Munandar Subagio. Ya, saya kira ini memang yang tadi saya sampaikan bahwa kita sedang melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu harusnya saling menguntungkan ya, tidak ada yang dirugikan. Jadi memang pertama sekali lagi bahwa Nawasis ini adalah servis kita ke kabupaten kota. Kita tidak ingin membebani. Nah, untuk itu kita akan linkkan nanti. Linkkan dengan kawan-kawan SUPD di Dagri, di Bangda, dengan si insan di Cipta Karya, terutama Direktorat Sanitasi, dulu Direktorat PPLP, sekarang menjadi Direktorat Sanitasi. Lalu kawan-kawan juga dari kesehatan. Betul, nanti kita linkkan itu. Jadi kabupaten kota kita berharap ya sekali ngisi saja pemerintah daerah, tapi sudah ngelink ini. Kalau khusus untuk yang sanitasi, memang bukan rencana, kita mau itu di sana, sedang menuju ke sana, Pak. Menuju ke sana. Nanti
di masing-masing kementerian tentunya data yang diperlukan jauh lebih kompleks lah dibanding yang Nawasis. Kalau kita nanti adalah hanya kita ingin berharap kita bisa mengambil dari data-data yang ada di kementerian itu untuk perencanaan. Tetapi biasanya kalau di kementerian itu kan lebih detail banget lah gitu. Ada data terkait keproyekan, ini kalau kita mungkin apa yang kita ini. Begitupun dengan kawan Dagri dan STPM yang dikelola oleh kawan kesehatan. Sekali lagi memang kita akan ngeling ke sana. Jadi kalau buka Nawasis juga bisa ngeling ke sana. Kalau kita makanya menjadi penting bahwa satu data itu di situ yang kita inginkan. Satu data itu. Jadi nanti data yang ada di Nawasis harus, kalau bicara akses harus sama dengan data yang di PU, harus sama dengan yang data di kesehatan, di Dagri gitu. Nah untuk itu sekali lagi bagi kawan-kawan di kabupaten kota menjadi penting juga penyepakatan satu data itu melalui Pokja. Begitu. Terima kasih Pak Udin. Begitu ya Pak Munandar, ada tanggapan? Oke. Ya itu yang juga kami harapkan di kabupaten Pak, seperti itu. Jadi kita memudahkan kita dalam satu data lah. Sama ini Pak, mungkin yang jadi kendala juga dalam pengisian data, ada perbedaan pengertian mungkin ya di beberapa sektoral antara EPU dengan LH. Contohnya ada beberapa perbedaan pengertian. Kalau seperti di PU adanya TPS 3R. Kalau di LH adanya PDU, pusat daur ulang, seperti itu Pak. Jadi waktu pengisian di Insan dengan di Nawasis, kadang-kadang kita mau ngisi nggak ini data LH yang mau kita isikan di PU nggak sesuai gitu Pak, nggak ada pilihan menunya karena perbedaan pengertian di beberapa sektoral itu Pak. Mungkin Pak yang mungkin kami tambahkan. Ya mudah-mudahan ini kalau yang isu tadi terakhir Pak Iwan itu tadi memang sedang kita siapkan apa yang disebut dengan platform. Kami akan coba, Bappenas akan menyiapkan itu. Tidak hanya itu saja, PDPU dengan TPS 3R itu. Sebenarnya itu kan bedanya hanya di skalanya, barangnya hampir sama. Itu pembagian peran tadi memang sedang kita siapkan. Yang lebih mendasar lagi adalah perbedaan definisi operasional pengurangan. Misalnya kan bingung daerah ini. Di Ilham misalnya yang namanya pengurangan itu yang dilakukan oleh skala rumah tangga gitu kan. Karena kalau PJM kita di PU yang namanya pengurangan itu juga bisa rumah tangga, bisa di komunitas, bisa di TPS. 3R-nya juga bisa itu. Pokoknya sebelum dibuang akhir itu adalah pengurangan gitu kan. Bisa dilakukan oleh komunitas. Sementara kalau di lingkungan itu lebih pada yang dilakukan oleh rumah tangga. Pemerintah tidak masuk kategori pengurangan, misalnya itu juga harus kita sinkronkan. Itu memang ya. Seperti penanganan juga seperti itu Pak. Kalau di PU sampai akses dasar kita disebut penanganan di akses dasar untuk ditimbun sudah tertangani. Kalau di LH harus sampai di TPA baru dikatakan tertangani seperti itu Pak. Ya, itu memang akan kita benahi bareng-bareng platform itu untuk dipakai untuk semua kementerian gitu nanti kira-kira gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Udin, Pak Munandar, terima kasih. Terima kasih Pak. Bermanfaat sekali inputnya. Silakan Ibu Utin Emma Fatma dari PFI Kalimantan Barat menyampaikan secara langsung. 1 dan 2 ini kelihatannya sangat teknis, mungkin Pak Bayu bisa siap-siap menjawabnya. Kemudian yang ketiga mungkin Pak Udin juga. Silakan Bu Utin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya terkait pengikutan Nawasis. Jadi di Kalimantan kemarin sudah ada beberapa username atau sudah ada beberapa pengguna. Untuk yang nomor 1 pertanyaannya. Jadi pada waktu akan login baru itu sudah terhitung beberapa pengguna di sana. Nah, apakah bisa dihapus atau di-delete supaya bisa masuk lagi untuk pengguna baru di user Nawasis gitu. Ya pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2,
apakah perbedaannya pada waktu mendaftar sebagai akun Pokja Provinsi dan apa bedanya dengan mendaftar sebagai akun Pokja Kabupaten? Karena keduanya mempunyai fungsi yang beda dalam penginputan analisis. Kemudian pertanyaan nomor 3 itu sudah dijawab oleh Pak Burhanuddin tadi melalui beberapa penanya. Saya juga mempertanyakan terhadap tuan data yang di sana juga ada si insan, salah satunya membutuhkan data yang sama dengan kita di Nawasis. Tapi inputannya biasanya berbeda. Nah, apakah sudah ada sinkronisasi terhadap data-data tersebut? Tapi tadi sudah, alhamdulillah saya sudah bisa menangkap jawaban dari Pak Burhanuddin. Nah, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tin. Silakan, mohon izin Pak Udin, Mas Bayu yang akan menjawab barangkali ini. Monggo. 1 dan 2. Ya Pak Iwan, makasih. Terima kasih Bu Tin. Pertanyaannya menggugah sekali Bu Tin untuk pertanyaan pertama dan kedua. Saya menjawab pertanyaan pertama. Untuk registrasi tahun ini, apakah di tahun sebelumnya bisa dihapus atau masuk ke dalam hitungan maksimal 5 user tahun ini? Sebenarnya ini bisa saja Bu. Kami juga sudah merekap tentang masing-masing pengguna akun mulai dari Aceh sampai juga Papua Barat. Terkait tentang Kalimantan Barat ini, mungkin ada salah satu dari fasilitator maupun dari dinas OPD terkait koordinasi dengan saya mana saja OPD atau personil yang menjadi operator ini masih aktif, mana yang tidak. Selanjutnya yang mengisi kekosongan tersebut bisa dilakukan verifikasi lagi dengan cara yang baru tadi mendaftarkan ulang di database Nawasis tersebut. Terkait nomor 2, apakah saya mendaftar dengan akun sebagai Pokja Provinsi berbeda? Sebenarnya portalnya sama Bu, sistem informasinya sama, tetap Nawasis, tapi hanya pembagiannya saja, pembagian perannya. Untuk kabupaten kota, ini lebih dikhususkan untuk menginput data-data terkait tentang salah satunya dari Monef program, yaitu modul SSK, yang dimana termasuk dalam pendampingan dan penyusunan atau pemutakhiran SSK yang sudah tersampaikan sebelumnya. Yang kedua adalah Monef dari sektor yang terkait tentang data-data kebutuhan teknis seperti input data terkait tentang investasi dan pendanaan, terkait tentang data EHRA, terkait tentang data infrastruktur, perangkat kerja logis juga ada di sana, bisa dimasukkan ke dalam sana. Untuk itu bisa maksudnya satu portal itu, tapi pembagiannya saja Bu. Yang satu provinsi untuk menginput, yang satu kabupaten kota untuk menginput sebagai input, yang untuk provinsi sebagai verifikasi dari apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota terkait tentang validitas maupun reliabilitas dari itu. Tapi secara QA juga bisa dilakukan itu. Tapi untuk yang nomor 1 sudah dilakukan sebelumnya sih Bu, dari Pokja-Pokja sebelumnya. Waktu itu saya sempat berkoordinasi juga. Kalau di sini Pak Habib dari Pokja Aceh juga sudah menanyakan itu. Ini bisa dihapus nggak Mas? Bisa, saya bilang. Kalau misalkan mau di itu, saya buat listnya. Nanti Pak waktu itu Pokja itu juga melakukan feedback juga. Selanjutnya saya juga yang akan melakukan. Mungkin Bu Utin atau yang terkait tentang operator bisa koordinasi dengan saya lebih intens dan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Pak Udin, mangga Pak, silakan kalau ada yang perlu ditambahkan. Pak Udin. Halo. Baik, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini adalah pertanyaan terakhir, Mas Alif, kelihatannya. Pak Udin. Baik Pak. Tadi dari Bayu ada tambahan Pak? Ya saya kira yang single data itu kita memang menujunya ke sana saat single data. Artinya single data itu bahwa untuk sektor sanitasi itu datanya antara kawan-kawan anggota Pokja baik di daerah maupun pusat itu harus sama. Misalnya menyangkut definisi, menyangkut target, menyangkut akses kita sudah seberapa itu harusnya sama nanti di
di Nawasis itu yang akan menjadi kita, menjadi tempat kita. Jadi jangan sampai nanti bicara bahwa yang namanya sanitasi aman itu kalau versinya kementerian ini begini, kementerian ini enggak. Terus sekarang kita sudah ini terkait dengan air limbah maupun sampah maupun drainase ya harusnya sama nanti. Itu ya memang Nawasisnya akan ke situ. Akan ke single data terkait untuk yang sektor sanitasi. Ya. Terima kasih Pak Udin. Mas Alif silakan ada pertanyaan berikut. Dari Pokja Kalimantan Barat. Namanya belum ada. Silakan menyampaikan langsung yang bersangkutan kepada Pak Udin. Ini ada 2 lagi dan ini sesi pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah pas gitu ya kalau ini dijawab kira-kira begitu. Silakan dari Pokja Kalimantan Barat. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Marcelinus Pak. Tadi Pak Kadis ubah jadi Pokja Kalbar. Awalnya namanya Marcelinus KBB, Pak. Oh, siap, Pak. Ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Pak Kadis hadir, tapi kebetulan dia masih ikut rapat juga di sebelah. Oke. Begini, ada Bu Utin tadi, jadi dari PFI ya. Hanya mau menanyakan begini, Pak. Memang Nawasis ini kan program yang untuk menyingkronkan semua data tentang air minum dan sanitasi. Tahun 2019 pernah kita mengadakan kegiatan database untuk air minum dan sanitasi, tapi itu pun masih belum maksimal karena memang harus menyingkronkan dengan kabupaten kota. Yeah. Kemudian yang mau saya tanyakan, di dalam program Nawasis ini apakah ada masuk detail-detail di dalamnya itu tentang readiness kriteria untuk air minum dan sanitasi. Karena jujur saja di kita Pokja ini kan tentu harus mengetahui mengenai readiness kriteria itu dalam penanganan air minum dan sanitasi. Nah ini yang ingin kami tanyakan karena di kementerian tentu sudah menyiapkan readiness kriteria yang dimaksud, tapi di kabupaten kota masih belum bisa maksimal kalau untuk readiness kriteria yang kita maksud, sehingga target capaian kita yang dimaksudkan setiap tahunnya nanti di dalam rencana kerja ataupun rencana strategis kita di setiap tahun itu tentu pasti saya yakin bisa lebih, bisa bahkan berkurang begitu capaian SPM-nya. Ini yang mau kami sampaikan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan ini kan di provinsi kan fungsinya adalah perpanjangan tangan dari pusat. Nah, kami juga ingin jelas karena di kita provinsi jujur awalnya memang untuk Pokja ini sebenarnya awalnya bukan di Bapeda, itu awalnya adalah di Biro Ekon. Ini Ibu Utin juga sudah tahu. Nah, hanya memang sekarang di tahun 2020 ini mulai kita ingin memperbaiki untuk mendukung program dari pusat. Terima kasih Pak, dikembalikan. Terima kasih. Silakan Pak Udin. Ya, terkait dengan readiness kriteria ini, readiness kriteria apa ya Pak? Saya belum memahami. Readiness kriteria keproyekan atau readiness kriteria apa? Pada prinsipnya Nawasis ini memang kita ingin mensinkronkan database air minum dan sanitasi dan perumahan juga, tapi kita bicara sanitasi air minum itu kalau di pusat antar kementerian, kalau di daerah antar OPD. Jadi data yang dipakai itu satu data baik itu yang dipakai oleh kesehatan, baik itu yang dipakai oleh kawan-kawan dinas PU atau dinas perumahan permukiman di daerah gitu. Sebenarnya intinya itu sih. Tapi kalau yang dimaksud di readiness kriteria ini, readiness kriteria apa ya? Kalau memang kalau SSK itu menjadi salah satu readiness untuk daerah bisa kita loloskan untuk bisa mendapatkan bantuan, termasuk misalnya DAK. Di DAK itu kita akan kabupaten kotanya sudah punya SSK, betul SSK-nya sudah direview atau masih valid atau tidak sih, kita salah satunya itu untuk menyeleksinya. Ya. Memang itu menjadi salah satu readiness kriteria, tetapi kalau readiness kriteria yang di sini yang dimaksud readiness kayak apa Pak? Mungkin saya perlu ini supaya bisa
memberikan pemahaman seperti yang Bapak harapkan. Ya, maksudnya begini Pak. Ya, itu salah satu kalau misalnya di fisik kan. Nah, tapi apakah juga dimasukkan tidak di dalam nawasis ini gitu? Misalnya readiness kriteria itu sudah terpenuhi atau belum? Gitu. Oh iya. Ya, sudah terpenuhi atau tidak? Apakah sudah masuk? Sehingga jika itu tidak terpenuhi, tentu target capaian kita pasti tidak tercapai Pak untuk menuju kepada aman atau 100% itu tadi. Misalnya begitu kalau untuk program. Namun kami maksudkan juga readiness kriteria ini begini Pak, ada juga sebagian kesepakatan misalnya kalau kami di dalam database air minum ini di kabupaten kota sepakat misalnya begini. Di dalam hitungan kita, mungkin saya agak sedikit melenceng ya. Di dalam hitungan kita sanitasi misalnya hitungannya adalah dalam satu kepala keluarga hanya 5 orang. Kemudian di dalam air minum hanya 6 misalnya gitu. Tapi kan yang saya lihat apakah di nawasis itu juga masuk readiness kriteria yang seperti itu yang kita maksudkan. Ya Pak. Silakan Pak Udin. Ya, kalau kita misalnya jumlah keluarga per orang itu rata-rata berapa itu sudah ada kita karena kita mengacu kepada yang dipakai oleh BPS. Misalnya katakan 2,8 orang per keluarga. Misalnya kan satu keluarga itu ada 5, yang anaknya 3, ada yang 2, ada yang 3, ada yang berapa, ada yang 1 gitu kan, di rata-rata itu kan ada itu standarnya itu berapa. Nah, yang dipakai oleh air minum kalau katakan yang belum punya akses air minum misalnya 7,5%, itu ya untuk 7,5% KK di Indonesia ya. Di air minum juga di sanitasi tentunya harus misalnya masih 11 yang masih ODF misalnya itu 11%. KK itu ya per KK-nya harusnya sama gitu. Kalau di nasional itu, tetapi mungkin yang lebih penting lagi sebenarnya di dalam nawasis ini di samping ada data-data teknis terkait dengan existing infrastruktur sanitasi kita, lalu idle-nya masih atau tidak, lalu ada di situ informasi kebutuhan jenis dan jumlah infrastruktur yang harus dibangun di kabupaten kota tersebut ada, termasuk idealnya adanya kalau mengusulkan sesuatu infrastruktur, maka apakah daerah sudah memenuhi kriterianya. Kalau saya pikir lebih ke sana lebih bermanfaat Pak, misalnya sehingga nanti kalau mengajukan program atau mengajukan bantuan kepada pusat masuk dalam e-planning atau musren atau rakontek itu bahwa kita bisa buka nawasis di Kabupaten Bapak, di Kabupaten Kota Bapak, oh ini ngajukan ini readiness kriteria sudah ada, misalnya lahannya sudah ada, sudah clean and clear, terus kelembagaan yang akan mulai sudah ada, itu bisa masuk di dalam nawasis gitu kan. Ya. Saya pikir begitu Pak, itu lebih bermanfaat dari yang mungkin itu bagi daerah. Karena sekali lagi nawasis ini adalah servis kita kepada kabupaten kita. Jadi kalau nanti saya melihat buka nawasis di Kabupaten Kota Bapak, oh saya akan bantu ke kota misalnya Pontianak atau Kabupaten Pontianak, dia butuh TPA ini, oh readiness kriteria sudah ini, oh kita prioritaskan misalnya seperti itu. Saya kira itu lebih bermanfaatnya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Marianus, Pak Udin. Ini pertanyaan terakhir Pak Udin di sore ini, siang ini, dari Pak Firman, Bapeda Sulawesi Barat. Silakan Bapak. Halo Pak Firman. Oke, mungkin sedang sholat. Pak, saya ingin bacakan saja Pak Udin ya. Jadi di Sulawesi Barat ada 6 kabupaten. Assalamualaikum. Oh, silakan Pak. Kami tunggu-tunggu. Silakan Pak, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wahanuddin. Assalamualaikum Pak Firman, apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak, sehat Pak.
Ini mungkin pertanyaan saya mungkin sudah lewat dari materi-materi sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah, saya tanyakan kembali. Di Sulawesi Barat ada 6 kabupaten. Terus kabupaten yang Mamuju sebagai induk provinsi itu melakukan pemutahiran dokumen SSK di tahun 2015. Terus Majene, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah itu pemutahiran dokumen SSK-nya di tahun 2016 dan terakhir Polewali Mandar 2017. Nah, pertanyaan saya, apakah ke depan nanti kami akan melakukan pemutahiran dokumen lagi? Jika seandainya iya, langkah-langkah apa yang kami harus lakukan sebagai Pokja PPAS provinsi? Itu mungkin pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandar, Pak Firman, Pak Firman, ya terima kasih. Tentunya harus Pak, kalau begitu sudah tidak valid, itu bisa tidak valid itu karena tahunnya sudah terlampaui atau mungkin tahunnya masih tetapi target-targetnya sudah tidak sesuai gitu, itu bisa dimutakhirkan Pak. Ya, dimutakhirkan. Nah, kabupaten mana-mana tadi Bapak sudah punya, tapi kalau enggak, tadi yang saya paparkan di slide pertama tadi, kan itu statusnya di S1, S2, S3, atau S4 itu Pak. Itu harus kawan-kawan Pokja Provinsi harus tahu persis status kabupaten kotanya. Di situ termasuk apa yang harus dilakukan ada Pak. Saya tidak akan satu persatu, tapi ada di situ Pak. Bahkan di PMM kita juga ada. Jadi kalau misalnya sudah tidak valid, tahun ini harus ngapain, tahun berikutnya harus ngapain, gitu ada semua Pak. Dan apa yang dilakukan oleh provinsi ada Pak, Pak Firman. Jadi ada dan sebagai bapaknya provinsi tetap harus mendampingi Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Terima Pak kasih. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Wahanudin. Kita sudah di penghujung waktu. Waktu kita memang terbatas ya, tidak sudah 90 menit lebih. Sudah sangat jelas apa yang disampaikan Pak Udin. Bapak Ibu sekalian, kalau yang pengen lebih jelas bisa melihat hasil rekamannya. Tapi yang jelas, mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengerjakan post-test dan mengisi form evaluasi pelaksanaan pelatihan. Karena ini kita ada di sesi terakhir dari serial pelatihan online. Silakan. Sesi kita ya Mas. Ya, Bapak. Nanti Bapak jangan harus menutup ini secara resmi, Pak. Kita punya berapa sesi ya, Mas? Saya tidak hafal, Pak. Tapi memang kalau tidak salah, Pak Richard bisa. Total 15 sesi. 15 sesi ya. Tapi yang gabungan dengan Pokja 11 sesi. Oh, banyak ya, oke. Jadi yang 4 itu khusus untuk PFI. Iya, oke. Ya, oke. Baik. Ya, mungkin masih banyak pertanyaan, silakan disampaikan saja. Nanti bisa dibahas di forum diskusi. Dan bagi kami nanti kita akan coba rangkum, konsolidasikan menjadi, jika itu pertanyaan yang sangat krusial dan kerap ditanyakan, kita akan rangkum dalam frequently asked questions, jadi FAQ, yang nanti juga bisa akses di e-learning. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Udin, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Bapak Ibu dari Pokja dan kawan-kawan fasilitator yang berpartisipasi di sesi ini. Sesi ini kita akhiri di sini. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Berikut saya sampaikan kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kita sampai kepada sesi terakhir. Silakan Pak Udin untuk memberikan kata-kata penutup. Ya, oke, terima kasih Pak Iwan, Pak Richard, dan teman-teman semua, kawan-kawan dari Pokja, Kabupaten Kota, Provinsi, maupun kawan-kawan PF. Terima kasih atas kesabarannya. Tidak terasa 15 sesi sudah kita lalui dalam kondisi yang tentunya di tengah-tengah wabah yang sangat menantang, tapi juga challenge-nya luar biasa, ya tantangannya kita. Lalu juga terima kasih, ini ada 11 kelas atau sesi yang
gabungan antara Pokja dengan PF, saya pikir kelas gabungannya gede, sehingga dengan demikian saya berharap kolaborasi kerjasama yang bagus nantinya bisa terwujud. Bagaimana performan PF maupun performan Pokja nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Karena kelas gabungannya banyak, sehingga pemahaman harusnya sama gitu. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih atas partisipasinya, kesabarannya untuk mengikuti sesi-sesi pelatihan ini. Yang pertama, penghargaan dan terima kasih tentunya. Kawan-kawan aktif sekali. Yang kedua, pelatihan online ini merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pokja Pusat kami di Jakarta untuk bareng-bareng kita belajar supaya pengetahuan, knowledge, dan kemampuan kompetensi kawan-kawan, baik itu Pokja Provinsi, Kabupaten Kota maupun PF, itu ya, sehingga nantinya kawan-kawan bisa menggulirkan program ini dengan baik, ya, dengan harapan tentunya target-target yang sudah kita sepakati setting bersama bisa kita wujudkan. Yang ketiga, kita mengharapkan sekali provinsi tetap dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi di tahun 2020 ini dengan mereplikasi metode online seperti yang kita lakukan ini kepada kabupaten kota, ya, sambil menunggu nanti mudah-mudahan segera wabah ini bisa sirna dan kita bisa normal kembali. Ya, yang keempat, juga mohon untuk juga memonitoring pelaksanaan implementasi di kabupaten kota dengan mendorong Pokja kabupaten kota melaporkan dalam Nawasis, ya, mendorong, memfasilitasi, juga melakukan verifikasi, ya, kawan-kawan Pokja provinsi, tentunya dibantu oleh kawan-kawan PFI. Kami di pusat melalui PMU dan PAU sekali lagi akan selalu siap membantu memfasilitasi terlaksananya program ini. Saya ingin menyampaikan, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau program ini kita berharap berjalan dengan baik, kita harus memanfaatkan teknologi IT, teknologi informasi. Ya, sudah terbukti dengan IT kita bisa menjalankan meskipun kita tidak bisa saling bertemu muka langsung gitu, tetapi kita bisa lakukan. Nawasis itu semangatnya itu, Nawasis itu. Jadi kalau kita bisa lakukan ini, maka informasi program ada di genggaman kita, di HP kita, dan itu akan bisa selalu kita komunikasikan. Itu sebenarnya kita coba berimprovisasi bahkan sebelum, sebelum ada wabah ini, program PPSP sudah mulai meluncur ke sana dengan webinarnya, dengan distance learning-nya, dengan yaitu pembelajaran jarak jauh itu kan, itu sudah kita lakukan. Saya tidak tahu, kami tidak tahu bahwa ini ternyata terjadi gitu. Sehingga waktu ini terjadi, kita masih tetap bisa menjalankan program ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, bahwa apa yang kita cita-citakan ini adalah hasil kerja kita. Kalau toh nanti ada keberhasilan, adalah keberhasilan kita bersama. Tidak ada sedikit pun bahwa pusat mengklaim bahwa ini hasil kerja kita di pusat, tidak, tetapi ini adalah kerja kita bareng-bareng. Sekali lagi kami di pusat memfasilitasi, ini urusan wajib pemerintah daerah. Urusan wajib pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah nantinya jangan sampai dipetak komplain oleh masyarakatnya karena tidak bisa menjalankan fungsinya terkait dengan pelayanan dasar ini. Yuk sebelum masyarakat komplain, kita benahi bareng-bareng gitu. Apa yang bisa kita kerjasamakan. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesabarannya kawan-kawan fasilitator, kawan-kawan USDP, kawan-kawan. Kita akan biasa dokumentasi, akan nyalakan kameranya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kamera nyalakan. 4 kali ya. 1
1, 2, 3. Ketiga, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain waktu. Saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi atas nama tim building. Terima kasih untuk mendukung pelatihan ini. Juga terima kasih kepada semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Minal izin wal faizin. Sami-sami Pak. Sami-sami Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.